Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ya hadirin, pada hari ini, pada siang ini, pada Jumat ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mampu berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Itu semua atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, patut kita syukuri. Dan jika kita menghitung-hitung nikmat Allah yang sesungguhnya, walaupun dengan alat canggih seperti komputer sekalipun, takkan sanggup kita menghitung nikmat Allah yang sesungguhnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, niscaya kalian tidak akan mampu dapat menghitung nikmatku yang sesungguhnya. Salam serta salawat tercurahkan kepada suri taulan kita, panutan kita, idola kita. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menggiring manusia, membawa manusia, mengeluarkan manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang madani islami, yang telah merubah pada manusia yang tidak bermoral, di mana tatkala itu terjadi gap antar satu dengan yang lain, yang kaya meremehkan yang miskin, yang pintar memanfaatkan yang bodoh, yang kuat menghantam yang lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di kala itu untuk merubah satu peradaban yang tidak bermoral, yang jelek, yang rusak, yang hancur, yang hina, menjadi peradaban yang berakhlakul karimah. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Adapun tema khutbah Jumat kali ini adalah mari kita semua bertobat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Fathul Bahri karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip sebuah atsar menceritakan bahwa pernah suatu ketika Syekh Hasan Al-Basri kedatangan 3 orang tamu. Siapa itu Syekh Hasan Al-Basri? Syekh Hasan Al-Basri itu adalah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Tabi'in itu adalah generasi setelah sahabat Rasulullah SAW. Bahkan Syekh Hasan Al-Basri ini ia berguru langsung kepada sahabat Rasulullah yang bernama Utsman bin Affan, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan juga Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Pernah suatu ketika Syekh Hasan Al-Basri kedatangan 3 orang tamu. Tamu yang pertama, ya hadirin jamaah sekalian, ia mengeluh kepada Syekh, desanya yang kekeringan. Wahai Syekh, katanya, desaku kekeringan, hujan tak kunjung datang, terjadi kemarau panjang. Apa yang harus kami lakukan dan doa apa yang harus kami tuangkan ya Syekh? Mendengar pertanyaan tamu ini, hadirin jamaah sekalian, Syekh Hasan Al-Basri menjawab kepada tamunya dengan jawaban istighfir, perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah. Dekatkanlah kalian semua kepada Allah. Hanya itu sih? Iya.
Cuma itu, benar. Pulang tamu yang pertama ya hadirin, datang tamu yang kedua. Tamu yang kedua, ia mengeluh kepada Syekh, hidupnya yang teramat sulit. Wahai Syekh, katanya, hidupku teramat sulit ya Syekh. Kesana susah, kesini susah, hutang di mana-mana. Dan kalaupun Allah memberikan aku rizki, rizki itu mudah hilang, mudah lenyap dan mudah pergi. Apa yang aku harus lakukan dan apa yang aku harus perbuat ya Syekh? Sudah tidak sanggup rasanya aku hidup ini ya Syekh. Lebih baik aku mati saja. Oh tidak, jangan, kata Syekh. Mendengar pertanyaan tamu yang kedua ini hari jamaah sekalian, Syekh Hasan Al-Basri menjawab kepada tamunya dengan jawaban, istighfar, perbanyak istighfar, dekatkan diri kepada Allah, pulanglah kamu. Hanya itu ya Syekh? Iya. Cuma itu, benar. Tamu kedua pulang ya hadirin, datang lagi tamu yang ketiga. Tamu yang ketiga ini ia mengeluh kepada Syekh sulitnya mendapat keturunan. Wahai Syekh, katanya, sudah lama aku menikah ya Syekh, sudah lama aku menjalinkan hubungan dengan istriku ya Syekh, akan tetapi sampai saat ini, sampai detik ini, demi Allah, katanya, aku masih juga belum dikaruniakan seorang anak yang soleh dan soleha. Apa yang aku harus perbuat dan apa yang harus kami berdua kerjakan ya Syekh? Mendengar pertanyaan tamu yang ketiga ini hadirin jamaah sekalian, Syekh Hasan Al-Basri menjawab kepada tamunya lagi-lagi dengan jawaban istighfar, perbanyak istighfar, dekatkan diri kalian kepada Allah, bertobatlah kalian berdua. Hanya itu ya Syekh? Iya. Cuma itu, benar. Mendengar semua hal ini hadirin, ketika itu di samping Syekh Hasan Al-Basri itu ada muridnya. Muridnya ini keheranan, bingung melihat ada 3 tamu yang datang, ada 3 persoalan yang berbeda, tapi kenapa dijawab oleh Syekh Hasan Al-Basri dengan satu jawaban yang sama? Maka muridnya ini, ia memberanikan diri, ia bertanya kepada Syekh dengan suara dan wajah yang keheranan. Wahai Syekh, katanya, aku heran kepada engkau, aku bingung kepada engkau. Ada 3 tamu yang datang, ada 3 persoalan yang berbeda, tapi engkau jawab dengan satu jawaban yang sama. Mengapa wahai Syekh? Mendengar hal ini jemaah sekalian, Syekh Hasan Al-Basri tersenyum. Lalu ia berkata kepada muridnya, wahai muridku, bukankah semua ini adalah jawaban Allah? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jawaban di dalam Al-Qur'an, dalam surat Nuh ayat 10 hingga ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Memohon ampunlah ya kalian semua kepada Allah, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, ia Maha penerima taubat. Yursilis sama alaikum midrara. Jika kalian benar-benar bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan turunkan keberkahan berupa turunnya hujan dari langit. Tamu yang pertama ya hadirin jamaah sekalian, ia mengeluh kepada Syekh, desanya yang kekeringan. Sudah terjawab. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Dan jika kalian benar-benar bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, wa yumditkum bi amwali wa banin, maka kata Allah, akan kuberikan, akan kukurniakan anak yang berlimpah dan juga harta yang berlimpah. Tamu yang kedua ya hadirin, ia mengeluh kepada Syekh, hidupnya yang teramat sulit. Dan tamu yang ketiga, ia mengeluh kepada Syekh, sulitnya mendapat keturunan. Sudah terjawab semua. Allahu Akbar. Maka ya jamaah sekalian, dengan kita bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, beristighfar di waktu pagi dan petang, mengakui kesalahan, datang kepada Allah, kembali ke jalannya, itu adalah suatu langkah jitu, langkah yang sangat teramat tepat untuk mendatangkan keberkahan, keridhaan dan rahmat yang akan datang dari langit dan juga bumi. Akan tetapi sebaliknya hadirin,
bagi pribadi yang tidak pernah mau mengakui kesalahan kepada Allah, masyarakat yang tidak pernah mau beristighfar kepada Allah, negara yang tidak pernah mau bertobat kepada Allah, maka yang terjadi adalah teguran-teguran Allah. Musibah beruntun, belum selesai kita dengan musibah yang ini, datang lagi musibah yang itu. Bahkan kalau kita ingin katakan dengan patah hati kepada jujur pula, maka boleh jadi kita akan katakan bahwa negeri ini telah berada di ambang kehancuran. Negeri ini telah berada di persimpangan jalan. Ya, urgen datang bertubi-tubi, tragedi kemanusiaan, angka kemaksiatan yang tak pernah kunjung henti, pengangguran, penggusuran, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang subur dan menggurita. Belum lagi dengan berbagai macam musibah, wabah penyakit, avian influenza, flu burung, flu babi, demam berdarah, busung lapar, tsunami, gempa bumi, banjir bandang saat ini. Kenapa semua ini terjadi dan terus menimpa negeri tercinta ini? Mungkin ya hadirin jamaah sekalian, karena pemimpin negeri ini masih belum mau benar-benar bertobat kepada Allah. Pemimpin negeri ini masih belum mau benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 133. Apa kata Allah? Fa arsalna alaihim tufan wal jarad wal kumal wal fadi wad dam ayati mufassalat fastakbaru wa kanu qauma mujrimin. Fa arsalna alaihim tufan, sungguh kata Allah akan kami datangkan, akan kami kirimkan tofan, longsor, tsunami, wal jarot, belalang, wal kumal, kutu, wal fadi, katak, wadam, darah, ayati mufassalat, sebagai bukti, sebagai tanda kebesaran kami, sebagai tanda kekuasaan kami. Kenapa? Fastakbaru, karena mereka orang-orang yang sombong, wa kanu qauma mujrimin, dan disebabkan mereka terus dan terus melakukan kesalahan dan dosa. Maka selama kita terus dan terus melakukan kesalahan dan dosa, maka selama itu pula tidak akan pernah datang keberkahan, keriduan, dan rahmat yang akan datang dari langit dan juga bumi. Lalu timbul pertanyaannya hari jamaah sekalian, lalu solusinya apa? Bagaimana jalan keluarnya? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan solusi kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jawaban kepada kita di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat ke-96. Apa kata Allah? Walau ada ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya, kata Allah, seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepadaku, maka kata Allah akan kubukakan pintu keberkahan, pintu keriduan, dan juga pintu rahmat yang berlimpah untuk kalian semuanya. Oleh karenanya, mari kita semua di akhir tahun ini kita bertobat kepada Allah untuk menyongsong Indonesia baru yang penuh dengan martabat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzila ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Di penghujung Jumat khutbah ini, marilah kita sama-sama berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua yang hadir pada Jumat ini mendapatkan keriduan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa ayah dan ibu kami.
Apabila ayah dan ibu kami masih hidup, kami mohon kepadamu ya Allah, sehatkanlah mereka, panjangkan umurnya dalam ketaatan kepadamu. Maafkan kami ya Allah, mungkin selama ini kami sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kami. Mungkin selama ini kami sibuk dengan hobi-hobi kami. Mungkin kini kita belum sempat menjenguknya ya Allah. Kami belum sempat membahagiakan ayah dan ibu kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami anak yang berbakti kepada ayah dan ibu kami di dunia ini, juga di akhir kelak nanti. Ya Allah ya Tuhan kami, apabila ayah dan ibu kami telah tiada pada Jumat yang mubarak ini, kami mohon kepadamu ya Allah, lapangkan kubur ayah dan ibu kami. Lapangkan kubur ayah dan ibu kami. Lapangkan kubur ayah dan ibu kami. Masih terbayang ya Allah wajah dan kebaikannya. Masih terbayang pula kesalahan yang pernah kami lakukan. Mungkin kami belum sempat meminta maaf dalam ridhonya. Mungkin kami juga belum sempat membahagiakannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah ayah dan ibu kami dari siksa kubur. Ringankanlah hisabnya ya Allah. Jadikanlah kuburan yang menjadi taman-taman surgamu, dan tempatkanlah ayah dan ibu kami di surgamu yang indah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami dan keluarga kami kesehatan ya Allah. Apabila ada di antara keluarga dan saudara kami yang hari ini sakit, kami mohon kepadamu ya Allah, sehatkanlah mereka, angkat penyakitnya. La ba'sa tahurun insyaallah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rizki yang banyak, yang halalan juga thayyiban. Lunasilah segala hutang-hutang kami ya Allah. Lunasilah segala hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami akhir kehidupan yang baik, dan mudahkanlah lisan ini untuk mengucapkan kalimat terakhir, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.